Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan diagram yang telah kami buat. Ada beberapa diagram yang ingin kami bahas. Semuanya termasuk ke dalam struktural diagram. Yang pertama ada deployment diagram, kemudian ada komponen, ada package, dan class. Untuk yang pertama, deployment diagram. Jadi deployment diagram adalah gambaran proses-proses pada sebuah sistem yang berjalan serta menerangkan bagaimana relasi di dalam sistem tersebut. Nah, contoh di sini ada web server, di dalamnya ada website dan database server. Jadi jadi di sini kami buat sudah di dalam satu node ya, yakni web server. Di sana ada website dan database server yang dimana mereka telah saling berkait gitu. Dan untuk kita mengakses web servernya, ini menggunakan protokol HTTPS. Jadi melalui web client atau web browser di sini, yakni contohnya Chrome atau Firefox juga bisa. Kemudian device-nya di sini yang dipakai oleh user adalah smartphone, seperti itu. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah komponen diagram. Nah, jadi definisi dari komponen diagram sendiri adalah jenis diagram di Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan sistem berbasis komponen, di mana komponen-komponen sistem didefinisikan sebagai modul atau unit independen yang dapat diganti dan dipertukarkan antara sistem yang berbeda. Selanjutnya merupakan gambar komponen diagram yang dimana terdapat dua bagian, yaitu bagian back-end dan front-end. Nah, di bagian back-end sendiri ini terdapat di dalamnya yang namanya database. Yang database tersebut terdiri dari user information, chat history, dan product information. Nah, kemudian di bagian front-end ini terdapat bagian user, yaitu terdapat dua user di sini, yaitu provider dan taker. Nah, untuk provider sendiri ini dimulai dari login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian provider mendaftarkan barang, kemudian provider mendeskripsikan barang, kemudian provider mengupload barang dan sampai review barang. Sedangkan di bagian user taker, di bagian front end sendiri di sini taker dimulai dari login, kemudian username dan password, kemudian taker mendaftarkan barang, kemudian taker uh, mendeskripsikan barang, kemudian taker membeli barang, yang terakhir taker sampai pada halaman chat. Nah, kemudian sini ada package diagram. Package diagram adalah salah satu jenis diagram di dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk memodelkan struktur organisasi sistem perangkat lunak. Dalam package diagram, itu setiap paket direpresentasikan oleh sebuah kotak persegi panjang dan dapat berisi elemen-elemen seperti kelas, interface, dan diagram lainnya. Hubungan antara paket-paket diwakili oleh panah dan jenis hubungan yang mungkin antara paket-paket adalah hubungan dependensi, association, inheritance, dan aggregation. Next. Nah, dapat kita lihat di sini, package diagram tuh terdapat 3 package, itu terdapat 4 package, website, user package, server-side package, dan database package. Nah, di sini berdasarkan gambar, package website itu merepresentasikan keseluruhan sistem. Nah, kemudian website itu terhubung dengan 3 package, yaitu user, server side, dan database. User package itu mewakili visual yang ditampilkan ke user. Nah, kalau untuk server side itu mewakili logic program, dan kemudian tuh yang terakhir database package itu berperan sebagai di mana data-data disimpan. Next. Nah, kemudian untuk diagram yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan untuk merepresentasikan struktur sistem yang akan dibangun. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan objek-objek atau kelas-kelas yang ada dalam sistem, beserta hubungan antara objek atau kelas tersebut. Dalam kelas diagram, setiap kelas direpresentasikan oleh sebuah kotak
yang terdiri dari 3 bagian. Nama kelas, yaitu di bagian atasnya nama kelas, bagian tengahnya ada nama atribut, dan di bagian bawahnya itu ada operasi atau metode kelas. Atribut kelas adalah variabel atau properti yang dimiliki oleh kelas, sedangkan operasi ataupun metode adalah perilaku atau fungsi atau bisa kita bilang function yang dapat dilakukan oleh kelas. Next. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya. Itu di situ terdapat 6 kelas, yaitu ada kelas message, kelas user, kelas sampah, kelas aplikasi, kelas chat manager, dan yang terakhir kelas chat. Nah, bisa kita perhatikan di sini, kelas user itu memiliki hubungan association dengan kelas sampah, kelas aplikasi, kelas chat manager, dan kelas message. Kemudian, untuk kelas sampah itu memiliki hubungan association dengan kelas aplikasi. Selanjutnya, kelas aplikasi memiliki hubungan association juga dengan kelas manager. Kemudian kelas chat manager memiliki hubungan composition dengan kelas chat dan kelas manager. Yang dapat kita lihat di sini seperti tanda belah ketupat, dan tanda belah ketupatnya tuh ditutupi oleh blok hitam seperti ini. Nah, kemudian terakhir kelas chat itu memiliki hubungan aggregation dengan kelas message yang ditandai dengan uh, tanda tanda belah ketupat, namun berwarna putih, berbeda dengan composition tadi. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.